Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas apa itu pencemaran tanah. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Kami dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maulidatus Sadia dari kelas 7A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nusrat dari kelas 7A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari kelas 7A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dari PAI dari kelas 7A. Nah, karena tadi sudah perkenalan semuanya, langsung saja ya kita mulai. Oke, yang pertama itu ada tentang daftar isi. Daftar isi yang pertama yaitu definisi pencemaran tanah. Yang kedua, apa penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, apa dampak pencemaran tanah. Dan yang keempat, upaya penanggulan pencemaran tanah. Tahukah kalian bahwa membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan pencemaran tanah? Mengapa demikian? Karena sampah plastik yang tertimbun di tanah sulit terurai oleh mikroorganisme. Jadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Nah, definisi pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan ke dalam tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah. Polutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polutan biodegradable dan polutan non-biodegradable. Apa itu maksudnya? Maksudnya dari polutan biodegradable adalah polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan polutan non-biodegradable adalah polutan yang tidak dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer. Penyebab pencemaran tanah terbagi 3. Yang pertama adalah limbah domestik, yang kedua adalah limbah industri, yang ketiga adalah limbah pertanian. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari pemukiman atau kegiatan rumah tangga. Limbah domestik terbagi menjadi 2. Salah satu limbah padat, contohnya plastik, kaleng, logam, dan lain-lain. 2. Limbah cair, contohnya seperti tinja atau pes, deterjen, oli, cat, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari sisa produk industri. Limbah industri terbagi menjadi 2, yaitu limbah cair dan limbah padat. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertanian, misalnya pupuk, urea, dan pestisida. Pencemaran tanah sendiri dapat berdampak pada kesehatan dan juga pada ekosistem. Contohnya pada kesehatan adalah sakit kanker, sakit iritasi kulit, kerusakan organ tubuh, otak, ginjal, otot, dan lain-lain. Sedangkan pada ekosistem terdampak pada erosi dan tanah tandus atau kering. Upaya penanggulan pencemaran tanah. 1. Remediasi in situ dan ex situ. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on site dan ex situ atau off site. Remediasi in situ merupakan pembersihan tanah yang terkontaminasi polutan di lokasi, terdiri dari venti atau infeksi dan bioremediasi. Remediasi ex situ, pembersihan off-site, meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya,
Zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengelola air limbah. Pembersihan oksid ini jauh lebih mahal dan rumit. 2. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon dioksida dan air. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Recycling sampah yang tidak mudah terurai. 5. Menggunakan pupuk kompos. 6. Mengurangi penggunaan pestisida. Demikian penjelasan singkat kami mengenai pencemaran tanah. Maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan tadi. Terima kasih.